لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا التوفيق والإخلاص والسداد في أقوالنا وفي أعمالنا. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah di halaman 64. Terjemahan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Nabi Muhammad dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Kita di sini insyaallah akan mempelajari sejarah kelahiran Nabi besar Muhammad SAW dan juga apa yang terjadi di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Kelahiran Nabi SAW. Jadi kita sekarang kajiannya lebih condong ke qiraah baca. Sayyidul Mursalin, yaitu Rasulullah SAW, dilahirkan di tengah kabilah besar, yaitu Bani Hashim bin Abdi Manaf, di kota Makkah. Berarti Rasulullah asalnya di kota Makkah. Kapan? Pada pagi di hari Senin. Tanggal berapa? 9 Rabiul Awal. Kaget. Yang masyhur di kita tanggal 12. Tapi ini penulis dan para ulama sejarah sebenarnya mereka memperselisihkan tentang tanggal lahir Rasulullah. Ya. Jadi tentang tanggal lahir Rasulullah itu ada yang mengatakan 9 atau 11 atau 12. Kalau kita kan yang dipopulerkan gitu kita 12. Sebenarnya permasalahan tanggal lahir ini para ulama berselisih pendapat. Dan belum tentu 12, belum tentu. Malah justru yang banyak dari kitab-kitab tarikh dan sejarah tanggal 9. Gitu. Nah, kalau kita jadikan 12 itu sebagai hari libur, kemudian maulidan, ya kan? Tapi ya janggalnya maulidan kadang-kadang fleksibel, bukan tanggal 12 aja, kapanpun, sepanjang tahun kadang-kadang. Lah ini kan aneh juga. Kalau misalnya maulidan kenapa tanggal 12 doang atau 9? Soal bulan Muharram juga ada maulidan, ya kan? Nah, tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedi pasukan bergajah atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra Anushirwan. Juga bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Ini hanya perkiraan, belum tentu juga, wallahu alam. Kemudian jangan kemudian misalnya di antara kita ada yang lahir tanggal 9 Rabiul Awal berarti ada kekhususan keistimewaan. Enggak usah mikir begitu. Kemudian ada di antara kita tanggal 20 atau 22 April lahirnya berarti ada kekhususan keistimewaan. Enggak. Ini apalagi 20-22 April ini tahun Masehi. Masehi berarti kan Kristiani. Gitu. Sesuai dengan analisis seorang ulama besar, Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi, dan seorang astrolog ahli ilmu falak, Mahmud Basha. Bahkan justru yang lebih besar kemungkinannya tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi yang dipopulerkan 12. Dan memang pada zaman Rasulullah
pada zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama-ulama ketika itu tidak dijadikan sesuatu yang istimewa kelahiran Nabi SAW. Yang istimewa adalah sabdanya Rasul, kita amalkan, itu yang istimewa. Beda dengan yang sekarang. Omongannya Rasul bukannya dihafal, tapi giliran kelahiran Rasul dirayakan. Ini kan kebalik jadinya. Yang enggak dicontohkan diamalkan, yang seharusnya diamalkan dicontohkan malah tidak diamalkan. Ini jomplang namanya, kebalik. Makanya Allah hukum sekarang dengan kekacauan di mana-mana, anak-anak jadi bandel karena apa? Kitanya juga enggak mengamalkan apa yang Rasulullah inginkan. Malah yang tidak diinginkan diamalkan. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah SAW pernah menceritakan, ketika aku melahirkan siapa? Rasulullah. Dari farajku, yaitu kemaluanku, keluarlah cahaya yang karenanya istana-istana negeri Syam tersinari. Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi dan periwayat lain selain Imam Ahmad dan selain Imam Darimi juga meriwayatkan versi yang hampir mirip dengan riwayat tersebut, yaitu bahwasanya ketika melahirkan Rasulullah keluar dari farajnya cahaya yang kemudian istana-istana negeri Syam di daerah Suriah, Lebanon kalau sekarang, atau Palestina itu tersinari dengan cahaya yang keluar itu. Sumber lainnya menyebutkan telah terjadi irhasat, tanda-tanda awal yang menunjukkan akan diutusnya Nabi. Ketika kelahiran beliau, diantaranya jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia. Kekaisaran Persia ketika itu menyembah apa? Menyembah api. Ya. Mereka adalah orang-orang Majusi. Nah, 14 beranda istana kekaisaran itu runtuh. Ya. Kemudian padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi. Apinya padam ketika Nabi SAW lahir. Ini fenomena alam yang ditandai akan datangnya seorang istimewa. Kalau sekarang ya tidak bisa kita jadikan patokan akan kelahiran seorang istimewa. Misalnya sekarang sore ini ada lahir seorang bayi di rumah sakit, kemudian tiba-tiba Kebun Raya Bogor kebakaran. Oh, berarti ini yang lahir pada ini berarti istimewa. Enggak gitu. Ya. Misalnya ada kelahiran sore ini anak laki-lakinya fulan di rumah sakit ini. Kemudian tiba-tiba ada beberapa gereja hancur. Enggak bisa dikaitkan, enggak boleh. Ini permasalahan akidah, enggak boleh kita ngait-ngaitin yang hal seperti ini bersifat gaib dan bukan mukjizat. Kegaiban seperti ini tidak boleh dikait-kaitkan tanpa ada dalil. Jadi jangan main-main dalam masalah ini. Nah, adapun kalau ini beda. Ini menunjukkan dan sudah terbukti Nabi itu orang mulia gitu. Nah, padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi dan robohnya gereja-gereja di sekitar danau sawah. Bukan sawah dalam bahasa kita. Gereja-gereja roboh di sekitar suatu danau setelah airnya menyusut. Riwayat tersebut dilansir oleh Imam At-Tabari, Al-Baihaqi dan lainnya, namun tidak memiliki sanad yang valid. Maksudnya ini kabar ini masih simpang siur. Tidak 100% kita percaya, namun mungkin saja. Gitu loh. Ya, jadi perlu dijelaskan kayak gitu. Memang diriwayatkan oleh ulama, iya, diriwayatkan oleh ulama hadis. Imam At-Tabari dalam tarikhnya, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kalau di sini Imam Al-Baihaqi dikatakan dalam kitab Dalailun Nubuwah. Juga ada kitab Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir disebutkan, tetapi masing-masing semua riwayat tersebut tidak memiliki sanad yang valid yang kuat.
Sehingga boleh terjadi, boleh juga ini belum tentu tidak terjadi. Ala kulli hal, terjadi atau tidaknya ini kita tetap mengimani keagungan Rasulullah SAW. Ya, jadi ya tidak perlu digembar-gemborkan akan keterjadian ini. Ya. Kemudian setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ibundanya mengirim utusan ke kakeknya. Ibunda siapa? Rasulullah ya. Siapa namanya? Ya. Ke kakeknya. Yaitu kepada kakeknya siapa? Abdul Muttalib, untuk memberitahukan kepadanya berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Ya, biasanya kalau kakek atau nenek itu seneng sama cucu lebih dari anak. Ya. Nah, kakeknya langsung datang dengan sukacita, apalagi cucu pertama misalnya, kan? Dan memboyong cucunya tersebut masuk ke Ka'bah. Seperti kita tahu, Abdul Muttalib ini dia menyembah berhala juga, mempersembahkan untuk berhala juga, tetapi tetap mengagungkan Ka'bah dan yakin Allah ada Rabb-nya. Tapi tetap musyrik di sini. Nah, di sini berdoa langsung kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Nah, pada kali ini dia benar nih. Ya. Kan biasanya kalau orang-orang ketika itu, ya, kalau ada permasalahan ke dukun larinya atau ke berhala. Nah, ini alhamdulillah. Ya. Langsung ke Allah. Kemudian memberinya nama Muhammad. Jadi yang memberi nama siapa? Kakeknya, Abdul Muttalib. Padahal nama seperti ini Muhammad tidak populer ketika itu di kalangan bangsa Arab. Tapi ada nggak artinya Muhammad? Ada, artinya yang terpuji. Yang terpuji, yang paling dipuji. Yang dipuji. Hanya nama itu bukan nama yang populer. Nah, yang namanya orang Arab, Pak, itu nama itu sebenarnya gitu-gitu doang namanya. Amir. Kalau enggak namanya apa? Amr, Umar, Amir, ya kan? Gitu-gitu. Namanya Asad dan seterusnya. Ya. Kadang nama cucu sama kakeknya kadang sama. Nama cucunya Khalid, kakeknya Khalid juga. Itu biasa di tanah Arab itu. Tapi sejak itu baru ada yang namanya nama Muhammad. Baru kali itu. Dan juga dinamakan Ahmad juga. Nah, itu nama yang baru ini. Jadi seperti Allah telah mempersiapkan lafal Muhammad ini hanya untuk beliau dulu. Startingnya. Pionirnya nih beliau. Belum ada sebelumnya nama Ahmad atau Muhammad gitu. Enggak populer nama itu, nama apa gitu. Dan pada hari ke-7 kelahirannya, Abdul Muttalib mengkhitan beliau sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Khitan di hari ke-7 boleh. Nah, sunnahnya di hari ke-7 itu ngapain, Pak? Akikah. 2 kambing. Kalau laki-laki. Kalau perempuan 1. Ya. Ya kalau misalnya enggak mampu ngutang, enggak apa-apa. Boleh. Apa? Bapaknya. Maksudnya kitanya ini siapa? Ya, ya kalau kita punya anak maksudnya. Bapaknya bukan hak kita kan. Hak kita kan. Nah, kalau dia enggak melakukan itu bagaimana itu? Kan sunnah ini. Iya maksud saya gitu. Kalau bapaknya nggak melakukan, ya kalau udah gedenya diakikahin ya siapa dari keluarganya? Oh gitu. Atau yang mau sedekahin nggak apa-apa. Nggak mesti bapaknya beliin. Tidak sendiri juga boleh. Kalau sendirian belum tahu Nah, itu. iya. Kalau sendirian belum tahu. Ya. Kalau sendirian belum tahu. Iya. Iya. Tapi baiknya kalau misalnya ada yang mau ini ya sedekahin aja ya, dari keluarga. Kalau sendirian belum bisa bicara, Pak. Jadi nggak dibilang iya atau tidak, nggak tahu. Ya, wallahu a'lam. Takut salah. Mana tadi sampainya? Ya, pada hari ke-7 kelahirannya Abdul Muttalib pun mengkhitan Rasulullah SAW. Sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Di kalangan bangsa Arab. Malah lebih enak masih kecil, Pak. Kalau udah kelas 6 SD udah sulit. Kecuali kalau di apa namanya?
dijanjiin motor baru mau disunat. Ya. Ini pas bayi biarin nangis nih. Nah, kalau udah gede agak susah, apalagi kalau udah tua ini belum disunat. Aduh. Nah, wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya adalah Thuwaibah. Jadi di tradisi Arab itu yang namanya nyusuin itu nggak cuma satu ibu seringkali, sama mak-mak yang lain, terutama yang banyak susunya. Lebih diutamakan lagi emak-emak yang tinggal di perkampungan yang masih asri, ya masih bagus gitu loh, nggak terkontaminasi sama negeri lain, ya karena masih murni susunya. Nah, termasuk Thuwaibah ini. Tapi kalau di tradisi kita kan enggak, ya kan? Boro-boro gitu, mendingan sama kaleng daripada sama orang lain. Padahal itu juga boleh dan nggak masalah dengan itu. Nah, ketika nanti sudah disusuin, ya dengan 3 kali persusuan, maka setelah itu jadi ibu susunya, maksudnya ya, jadi mahram gitu. Ya kalau misalnya kita nyusu sama ibu-ibu lain dulunya waktu kecil ya, masih nyusu sama ibu-ibu lain. Terus ibu itu menjadi ibunya kita juga, ibu sepersusuan, ibu persusuan gitu. Dan anak dia yang perempuan mahram kita juga. Nggak boleh kita nikah sama anak perempuan dia, ya gitu. Saudari sepersusuan namanya, gitu, nggak boleh. Kalau misalnya ternyata baru terungkap hal itu setelah menikah, nah ini masalah. Makanya sebelum menikah tabayun dulu, cek dan recheck. Biasanya kan ada beberapa kampung nih, ada beberapa daerah Pak, yang mana daerah itu kampung ini itu tradisinya nikah pada tetangga, maksudnya jadi nggak nyari jauh-jauh, tetangga kampung. Makanya kampung itu seolah-olah semua satu keluarga gitu loh. Nah yang kayak gini nih harus dicek lagi nih, kedudukan dia ini dari segi family tree, yaitu pohon keluarga seberapa, kan? Kalau udah, oh ini bukan mahram, oke. Terus dicek lagi dari segi sepersusuan apa enggak. Harus sejarah dulu susunya dikorek lagi sama orang tuanya. Harus gitu ya, hati-hati. Kalau misalnya kita nyarinya di sini, saya di sini Jakarta nyari orang Medan, ya jauh, nggak masalah, nggak usah nggak usah dipikirin. Nyari orang Inggris, nggak usah dipikirin. Nggak ada saudara kita yang dulu atau kita pernah nyusu sama ibu-ibu Inggris, nggak pernah, kan? Nah, begitu. Ya. Nah kalau misalnya udah terlanjur, gimana? Ya diceraikan, nggak boleh, gitu kan? Jangan mentang-mentang udah terlanjur, udah akad, udah ini, baru ketahuan sekarang, ya udah nggak boleh, pisah selamanya itu mahram selamanya itu, gitu. Nggak boleh, tapi saya cinta sama dia. Nah, repotnya lagi kalau udah punya anak lah, repot. Kenapa baru sekarang ketahuan, gitu kan? Muskilah. Tapi insya Allah yang seperti jarang sekarang. Ya karena kita tradisinya nggak menyusukan anak kita ke ibu-ibu lain. Nah kalau ke sapi bukan mahram Pak namanya Pak. Dinikahin juga nggak sah. Iya. Ada orang nikah sama sapi gitu. Kalau ada ya kita digerebek aja itu. Masya Allah. Wanita ini merupakan budak wanita Abu Lahab yang saat itu juga tengah menyusui bayinya yang bernama Masruh. Sebelumnya dia juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi setelah menyusui beliau. Berarti Abu Salamah ini termasuk saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Tetapi gini misal, ini kan Rasulullah menyusu pada Thuwaibah, Abu Salamah menyusu pada Thuwaibah. Berarti saudara sepersusuan. Abu Salamah punya saudari perempuan, tapi nggak nyusu sama Thuwaibah. Berarti saudarinya Abu Salamah ini mahram atau bukan bagi Rasulullah?
bukan mahram, boleh dinikahin. Kenapa? Nggak ada sangkut pautnya ini, gitu. Misal contoh nih, misal saya waktu bayi, selain nama ibu saya, sama Bu Suwaibah misalnya, ya. Terus Bu Suwaibah ini tetangga saya nyusu samanya, udah sah jadi ibu sepersusuan. Kemudian tetangga saya lainnya, namanya misalnya saya kan Husain lah, tetangga, nggak ada kaitan keluarga harinya, nyusu juga sama itu, ya sama saudara sepersusuan. Nah, ternyata Husain ini punya adik besoknya, punya adik namanya Fatime. Nah, Fatime nih nggak pernah nyusu sama Suwaibah. Dulu diminta, nyusu dong sama Suwaibah, disusuin. Fatime nggak mau, nggak cocok gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah saya ini saudari sepersusuannya Fatime? Enggak. Tapi kakaknya Fatime saudara sepersusuan saya. Apakah saya boleh menikahi Fatime? Boleh. Tapi masalahnya saya mau enggak? Enggak mau. Itu masalah beda itu. Kayak ini masalah hukum. Mau enggak mau masalah beda itu. Ini masalah hukum. Nah, gitu ya. Itu bicara yang enggak benar itu. Setelah menyusui beliau. Kemudian di perkampungan kabilah Bani Sa'ad, tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota adalah mencari para wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan preventif terhadap tersebarnya penyakit-penyakit kota. Maksudnya yang menyusui ini adalah ibu-ibu dari kalangan desa dan semacamnya. Nah, kalau misal di kota ini, takut kena penyakit. Dah susuin aja sama orang desa. Gitu. Hal itu mereka lakukan agar tubuh bayi-bayi mereka kuat, berotot kekar dan mahir berbahasa Arab sejak masa kanak-kanak. Ya. Kalau misalnya di desa di kita kan orang-orang desa, kalau sekarang kayak udah berkurang, tapi orang-orang desa rata-rata tuh lebih kuat Pak daripada orang-orang kota. Dari segi fisik ya. Orang kota itu karena terlalu dimanjakan dengan motor, mobil, AC, kipas angin. Orang desa tahan panas, tahan banting, jalan jauh, nggak naik apa-apa, panas-panasan. Mainannya itu di sungai langsung, tar ada ular, buaya, itu mainannya. Kalau kita teriak-teriak Pak, orang kota. Iya, melihat ular seuprit aja udah teriak-teriak mungkin kita. Nah, jadi orang desa itu lebih kuat itu dari segi fisik, berotot kekar, ya. Nah, kalau dalam zaman ketika itu orang-orang desa itu di tanah Arab, maksudnya orang-orang yang bukan di kota, nggak masuk globalisasi kota gitu, itu mahir berbahasa Arab mereka. Maksudnya bahasa itu masih murni gitu loh, masih asli bahasa, masih asli bahasanya Arab benar-benar, masih pinter bahasa. Ya kalau misalnya sekarang Pak, ibarat kata nih kita punya daerah namanya Bogor ya. Bogor itu kan ada daerah yang Lewiliang sononya lagi ya, masuk ke pedalaman lagi jauh. Sundanya masih kelihatan. Bapak bedain nama Sunda di stasiun Bogor. Udah beda itu. Kadang ngomongnya gogol dulu. Iya, enggak udah campur gitu. Nah, di sini ibunya Rasulullah SAW mengirim Rasulullah udah ke Suwaibah aja tuh di kampung. Supaya ntar pas sudah gede, kan memang kalau susu bagus, anaknya itu bagus Pak ya. Kita tahu itu semua. Maksudnya kualitas susunya bagus, ASI ya, bukan susu kaleng. Itu anaknya bagus insya Allah. Maksudnya secara fisik. Nah, kemudian tarbiyahnya, didikannya pas kecil, belum balik, itu kan bahasanya itu bahasa sesuai dengan bahasa daerah situ. Bahasanya masih bagus, asri. Nah, makanya Rasulullah itu punya kelebihan, kalimatnya bagus, bahasanya bagus banget. Nah. Oleh karena itu Abdul Muttalib mencari wanita-wanita yang dapat menyusui Rasulullah. Dia akhirnya mendapatkan seorang wanita penyusu dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakr yang bernama Halimah binti Abu Zu'aib. Suami wanita ini bernama Al-Harith bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah, yang juga berasal dari kabilah yang sama.
Dengan begitu, di sana Rasulullah SAW memiliki banyak saudara sepersusuan, yaitu Abdullah bin Al-Harith, Anisa binti Al-Harith, Hudzafa atau Juzama binti Al-Harith, yang disebut Asy-Syaima. Asy-Syaima dialah yang berjuluk Asy-Syaima, sebuah julukan yang lebih populer ketimbang namanya. Ya, jadi lebih dikenal dengan nama Asy-Syaima. Nah, Asy-Syaima ini kakak. Jadi Asy-Syaima ini anak dari Halimah. Dan Halimah ini ketika Rasulullah disusui Halimah, kan masih kecil disusui. Syaimah ini yang selalu melihara Rasulullah, ya, Syaimah namanya. Ya, Syaimah waktu itu masih usia ya 7 kelas 5 SD, 4 SD lah waktu itu. Enggak ada SD waktu itu, cuman segitulah umurnya lah. Masih kecil. Di timang-timang gitu. Senang sama Rasul, senang sama Muhammad. Makanya pas udah gede, Rasul pas udah tua 40 tahun ke atas, udah jadi Rasul, pas ada hadir Syaimah ini, mas udah tua, Syaimahnya udah tua. Ya, udah tua. Nah, itu digelar tikar. Dihormatin. Ini yang dulu melihara saya. Bukan dipromoin, maksudnya apa ya? Dipopulerkan ke sahabatnya. Ini Syaimah, ini dulu waktu saya masih bayi, ini kakak saya nih. Anaknya Halimah. Ya, alhamdulillah. Itu Syaimah. Jadi namanya artinya aslinya Hudzafa atau Juzamah. Tapi lebih populer disebut Syaimah. Rasanya enak ya Pak kalau misalnya kita dengar kayak gini gitu. Saudari sepusuannya dulunya nimang-nimang anaknya. Ternyata yang ditimang-timang itu nanti calon orang besar. Itulah kalau misalnya Pak kita dari kecil udah berbuat baik kepada orang yang lebih muda dari kita, siapa tahu orang itu nanti jadi orang besar. Nanti pas kita lagi udah tua rentar lemah, dia yang bakal ngebela kita. Bisa aja. Dipertemukan nanti pas sudah tua, dipertemukan ternyata oleh Allah. Alhamdulillah. Halimah merawat Rasulullah SAW serta Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, saudara sepupu Rasulullah SAW. Jadi Abu Sufyan juga dirawat oleh Halimah. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib juga disusui di tengah kabilah Bani Sa'ad bin Bakr. Suatu hari ibu susuannya menyusui Rasulullah SAW. Saat beliau berada di sisi ibu susuannya Halimah. Dengan demikian Hamzah merupakan saudara susuan Rasulullah dari dua pihak, yaitu dari Thuwaibah dan juga dari Halimah. Jadi Hamzah ini ya, selain paman Nabi, ya kan? Hamzah radhiyallahu anhu, beliau bin Abdul Muttalib, beliau paman Nabi juga menyusu pada dua wanita yang Rasulullah juga menyusu padanya. Ya. Jadi dari dua perempuan, dari Thuwaibah dan dari Halimah. Nah, Halimah merasakan adanya keberkahan dari kehadiran Rasulullah. Itu Rasulullah masih nyusu, rasanya berkah, seneng banget ini dari Rasulullah, yang membuatnya berkisah yang aneh-aneh tentang dirinya. Nah, di sini ada beberapa kisah nanti kita tuturkan. Ya, jadi pas udah nyusuin Rasulullah, kok Muhammad ini kayaknya tuh seneng banget sama anak ini tuh. Ya, kok kerasa hidup ini lebih berkah setelah datangnya anak ini dengan izin Allah. Nih, Ibnu Ishaq dalam kitab tarikhnya, dalam kitab Tabaqatnya bercerita, Halimah pernah berkisah bahwasanya suatu ketika Halimah ini pergi bersama suaminya siapa tadi namanya Al-Harith. Hah? Iya bukan? Iya Al-Harith. Bersama Al-Harith suaminya pergi tuh bareng. Ya. Pergi bersama suaminya dan juga bayinya yang masih kecil. Dan masih disusui juga. Bersama rombongan para wanita dari kalangan Bani Sa'ad. Jadi satu keluarga nih. Ya. Dia Halimah bersama suaminya jalan bareng sama rombongan ya keluarga.
Nah, yang sama-sama tengah mencari bayi-bayi yang akan disusui. Berarti mereka itu hunting. Cari bayi yang mau disusui. Siapa yang mau nyusuin? Sekarang boro-boro, Pak. Kita yang minta nggak bakal. Enak aja susu gua deh ini. Dibayar aja nggak mau. Kalau dulu kayak gitu kebaikan banget itu. Dan itu menambah keluarga jadinya gitu kan? Iya. Seorang ibu yang menyusui anak tetangganya dengan izin tetangganya pastinya, yang masih kecil juga pastinya. Nah, itu menambah perbendaharaan koneksi jaringan keluarga gitu. Ya nanti siapa tahu tetangganya anak ini pas gedenya jadi orang besar. Kemudian ingat, oh ini ibu susu saya. Jadi tidak dibayar maksudnya? Ya ada lah. Nanti disusui oleh imam itu. Ya mungkin ada bayaran ya seininya lah. Tapi emang itu tradisi Pak. Bayar nggak bayar itu merupakan sesuatu yang udah lazim, wajar. Ya. Kalau sekarang dibayar aja belum tentu mau, ya. Mendingan beli kalengan aja gitu kan. Susu kami sapi ntar pas gede jadi kambing. Halimah berkisah ketika itu sedang musim pancaklik, di mana kami udah nggak punya apa-apa lagi nih, orang kampung ya. Lalu aku pun pergi dengan mengendarai seekor keledai betina berwarna putih kehijauan milikku beserta seekor unta yang sudah tua. Jadi ini mama nih, yaitu Halimah, naik motor. Oh sekarang motor, kalau dulu ya keledai sama unta, gitu kan? Dikendarain tuh. Demi Allah, tidak setetes pun susu yang dihasilkannya. Kami juga tidak bisa melewati malam dengan tidur pulas lantaran tangis bayi kami yang menangis kelaparan. Sedangkan air susu di payudaraku tidak mencukupi. Begitu juga dengan air susu unta tua kami tersebut sudah tidak berisi. Udah tua, air untanya udah tua. Diperes-peres udah gak keluar apa-apa lagi. Yang keluar gas kali ya, gak keluar apa-apa lagi. Akan tetapi kami selalu berharap pertolongan dan jalan keluar. Selanjutnya aku pergi dengan mengendarai keledai betina milikku yang sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan perjalanan. Ini udah keledai betina gitu kan. Ditunggangin sama mama. Aduh, ada udah gak tahan, please deh. Udah gak tahan. Keledai tua nih. Nah, sehingga hal ini membuat rombongan kami merasa kesulitan akibat letih dan kondisi kekeringan yang melilit. Ini udah di padang pasir, Pak. Kendaraan juga udah ngambek gitu kan, kayak kehabisan bensin. Air nggak ada, susunya juga udah habis. Panas, jalan kaki pula di tengah padang pasir. Nggak ada Alfamart waktu itu, nggak ada warung. Iya, mau ngambil ATM nggak ada, ya kan? Kalau sekarang ada ngambil ATM di mana-mana Indomaret. Pas dimasukin saldo 0. Nah, kekeringan melilit. Akhirnya kami sampai juga ke Mekah, alhamdulillah. Untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui tersebut. Sampai di Mekah langsung, wah mama tuh langsung hunting. Ayo, siapa yang mau sama saya? Ya kan? Tidak seorang wanita pun di antara kami ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Rasulullah melainkan menolaknya bila diberitahu perihal kondisi beliau yang yatim. Ternyata komersil juga nih. Iya. Ditawarin. Oke, deal berapa? Waduh, gak bisa janji deh. Kenapa gak bisa janji? Bapaknya udah wafat. Kayak gitu mah jangan saya. Dah yang lain aja. Udah saya susunya kering, ente nggak punya duit lah. Aduh, udah. Maksudnya takut nanti nggak ada balasan apa-apa gitu loh. Ya sebenarnya orang dulu juga baik-baik, ini udah baik ini mereka. Tapi ya minimal adalah sedikit gitu. Atau takut akan hal lain gitu kan. Sebab tujuan kami yaitu rombongan wanita penyusu bayi hanya mengharapkan imbalan materi dari orang tua si bayi.
Ya nyari duit, cuman kan zaman dulu orang nyari duit kan ya kayak gitu sampai berjuang jauh banget jalan. Sekarang ya Allah beda. Ya. Nyari duit mereka, ya maksudnya bukan nyari duit aja, nyari bahan lah buat kehidupan gitulah. Wajar. Iya. Nah, sedangkan beliau yaitu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bayi yang yatim, bapaknya udah wafat nih. Lalu apa gerangan yang dapat diberikan oleh ibu dan kakeknya buat kami? Kami semua tidak menyukainya karena hal itu. Alah, nih anak udah kecil, nggak ada bapak pula. Ya, udahlah, nggak usah sama saya gitu. Akhirnya semua wanita penyusu yang bersamaku mendapatkan bayi susuan kecuali aku. Ya Allah, kasihan. Yang lain dapat semua dong. Kata ke yang lain, Pak tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada bayi nggak di mari? Ini saya susuin dah. Dengan syarat punya bapak nggak? Nah, gitu kan? Ada bapaknya kaya, tajir. Alah, kalau gitu mah, ayo sini nah. Yuk dek, sini, tak susuin. Nah, disusuin. Gitu gambarannya. Yang lain udah tok wow gitu, dapat bayi atau mungkin ada yang 2 bayinya. Sekali netein 2 gitu mungkin kali ya. Nambah banyak kan itu gajinya. Tapi ini Halimah nggak dapat. Nah ini udah Allah atur semuanya. Subhanallah. Udah Allah atur. Saya nggak dapat akhirnya. Tatkala kami semua sepakat akan berangkat pulang. Lihat. Ini udah semua puas kan? Udah susunya masing-masing keperas. Dan duit mereka juga keperas. Dapat duit masing-masing. Cuman Halimah doang. Halimah bilang ke suaminya. Suamiku, demi Allah, aku gak sudi pulang bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi susuan. Jadi ini bawa nih. Mereka dibawa sementara. Bukan disusuin aja sebenarnya mereka itu. Nanti dipelihara. Ya tapi kan untuk memeliharanya butuh donasi, dana. Rewardnya apa gitu kan. Ya gak gratis gitu aja dikasih makan. Kalau dikasih makan pasir doang baru boleh gratis. Demi Allah, aku akan pergi ke rumah bayi yatim tersebut. Walaupun gratis. Dan akan mengambilnya menjadi bayi susuanku. Lalu suamiku berkata, Al-Harits ini berkata, ya udah, tidak mengapa kalau kamu mau kayak gitu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kehadirannya di tengah kita sebagai suatu keberkahan. Nah, ini pelajarannya banyak Pak. Pelajarannya banyak nih. Kita kalau misalnya belum Allah berikan kelebihan, sementara tetangga semua diberikan kelebihan, sabar. Ya, nggak apa-apa cari jalan yang paling sulit. Penting usahalah. Terus doa, ya Allah mudah-mudahan ini yang terbaik. Ini akhirnya apa? Halimah jadi berjasa seperti ini. Akhirnya aku pergi kepada beliau SAW dan membawanya. Ya udah Bu Aminah, nggak apa-apa deh sama saya. Ya, udah masih aja Bapak. Nggak apa-apa. Tapi dia nggak punya duit loh. Ya nggak punya duit karena masih bayi. Nggak, maksudnya. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Udah, nggak apa-apa lah. Udah. Nggak enak saya udah jauh-jauh kemari nggak dapat apa. Nggak, maksudnya nggak dapat bayi gitu. Ya. Nah, sebenarnya motivasiku membawanya serta ya, ke kampung hanyalah karena aku tidak mendapatkan bayi susuan selain beliau. Ya, jadi cuman ya udahlah ini tinggal sisa ya udah ambil aja dah gitu. Ya. Ibarat kalau misalnya kita jadi driver Gojek gitu kan. Ya. Siapa yang mau ngambil nih? Dia nggak mau bayar. Nggak ada yang mau ngambil. Ya kan? Tapi daripada nganggur, ambil aja lah biar saya yang bayar gitu kan. Masya Allah. Gitu. Nah. Tapi ini kayaknya panjang nih Pak. Gimana kalau kita lanjutin 2 minggu lagi Pak? Hah? Hah? Apa? Masih keburu gimana? Lanjutin aja. Oke. Halimah melanjutkan. Setelah itu aku kembali membawanya menuju tungganganku. Langsung naik motor, gitu kan? Ketika dia kubaringkan di pangkuanku, kedua susuku seakan menyongsongnya untuk menetai berapa dia suka. Langsung Allah takdirkan seperti itu. Dia pun menetainya hingga kenyang, mengisap susu itu hingga kenyang. Nah, waktu itu kan langsung disedot langsung sama bayinya. Nggak ada waktu itu alat untuk
nyedot itu. Kalau misalnya nggak bisa, enggak, perempuan waktu itu sehat-sehat Pak. Ya. Dilanjutkan kemudian oleh saudara, susuannya bayiku hingga kenyang pula. Kemudian keduanya tertidur dengan lelap. Padahal sebelumnya kami tidak bisa memicingkan mata untuk tidur karena tangis bayi kami tersebut. Ya. Jadi ada satu bayi yang tadinya diasuh, dia juga punya bayi asuh lainnya. Ya, yang dari tempat lain, bukan dari Mekah. Itu bayinya nangis, rewel banget itu. Iya, pokoknya rewel banget lah pokoknya. Tapi pas ada Muhammad ini, kerasa dua-duanya langsung tidur. Untung. Suamiku memeriksa unta tua milik kami, dan ternyata susunya sudah berisi. Tuh, Allah berikan. Jadi sesuatu yang di luar nalar itu. Lalu dia memerahnya untuk diminum. Wah, ada susu nih, wah diperah. Kalau yang tadi sebelumnya yang keluar apa? Gas kan? Sekarang air susu. Kalau dikeluarkan diperas gitu, keluar gas dari belakang dong. Brot gitu kan. Lalu pun dia minum dan aku juga minum hingga perut kami kenyang. Alhamdulillah ya. Dan malam itu adalah malam tidur terindah yang pernah kami rasakan, di mana kami tidur dengan lelap. Oh, enak. Pada pagi harinya suamiku berkata kepadaku, "Dek, demi Allah, tahukah kamu ayah Halimah, kamu telah mengambil manusia yang diberkati sama Allah." Wah, ini suami istri nih benar-benar nih asik nih. Aku menimpali, Halimah menimpali, "Demi Allah, aku berharap demikian wahai suamiku." Ini suami istri cakep nih, suami istri. Enggak kayak kalau suami istri sekarang. Kamu ini udah kita susah ngambil bayi orang segala. Kamu nambah aja beban hidup. Udah sana kerja kalau gitu. Belum pernah ngerasain capeknya kerja ya. Ini kayak gitu laki-laki sekarang. Ya kan? Nah, kemudian kami pergi lagi. Aku menunggangi keledai betinaku dan membawa serta beliau di atasnya. Demi Allah, keledai betinaku ya, yang tadi kan kita tahu mogok keledainya kan kehabisan bensin, ya kan? Sekarang sanggup menempuh perjalanan yang tidak sanggup dilakukan oleh unta-unta merah mereka yang lain. Ini keledai loh. Keledai mau unta tuh jauh. Keledai itu di bawahnya kuda lah dia takdirnya gitu loh. Kalau unta kan kita taruh ke Surabaya mungkin bisa dia unta nggak minum juga bisa Surabaya gitu jalan. Ya tapi paling sebulan. Ya, lembet soalnya. Nah, kalau misalnya kuda cepet, cuman kan terbatas. Lah kalau keledai dibilang secepat kuda enggak, dibilang sekuat unta juga enggak. Jadi dia derajatnya paling rendah. Udah gitu binatang terburuk lagi kata bagi orang Arab. Tapi ternyata bisa mengalahkan kekuatan unta-unta merah. Masya Allah. Ini keledai ini nggak boleh dimakan susunya kalau keledai. Haram, keledai itu haram dimakan. Kalau unta boleh. Ya. Sehingga teman-teman wanitaku yang lain pada penuh keheranan berkata, "Wahai putri Abu Zuhaib, ada apa denganmu? Kok bisa untamu kayak gitu? Kasihanilah kami. Bukankah keledai ini yang dulu engkau tunggangi ketika pergi?" Gak percaya. Ini nih keledai kemarin kok masih kuat aja. Kita tuh unta-unta kita udah kayak gini-gini semua udah. Tapi keledai ente kok masih kayak gitu kuat, segar gitu. Sampai cengengesan. Masih kuat aja dia. Kok bisa gitu kan? Ini kan keledai waktu itu kita pergi bareng kan ke Mekah. Kata Julma, "Iya ini keledainya. Kok bisa kayak gini? Kok bisa gitu berubah? Kamu apain? Lihat dong kita kesian nih kayak gini. Lihat unta-unta kita tuh ngeringkuk aja gitu lemas, kehabisan bensin, ya dikasih pertama saja nggak ada, premium nggak ada bensin nggak bisa apa-apa." Nah, aku menjawab, "Demi Allah inilah keledai waktu itu kalian lihat." Maka mereka berkata, "Wallahi demi Allah ini pasti ada sesuatu di keledai ini. Kok bisa kayak gini?" Kemudian sampailah kami ke tempat tinggal kami di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Sepanjang pengetahuanku, tidak ada bumi Allah yang lebih tandus dari perkampungan Bani Sa'ad. Jadi sebelumnya, ketika dia sebelumnya tinggal di Bani Sa'ad itu, seumur hidup dia, itu yang dia tahu, setelah berkelana kemana-mana, yang Halimah tahu, paling tandusnya tanah, itu tanah yang kampungnya Bani Sa'ad. Paling jelek. Ya.
Sejak kami pulang dengan membawa Nabi Muhammad ini, bayi ini yang bernama Muhammad ini, kambingku tampak dalam keadaan kenyang. Padahal tanahnya kering. Tapi kemudian sejak itu kambingnya itu kayak tampak kenyang. Kalau kambing kenyang kan enak dia, enggak embe terus kerjaannya. Lincah, enak, ntar daging banyak dan air susunya banyak. Sehingga kami dapat memerahnya dan meminumnya. Padahal orang-orang tidak mendapatkan setetes air susu pun meskipun di kantong susu kambing. Kejadian ini membuat kaumku yang bermukim berkata kepada para penggembala mereka. Jadi orang-orang ke penggembalanya bilang, wahai penggembala, celaka kalian semua. Pergilah, ikuti kemana saja penggembala kambing putri Abu Zuhaib, yaitu Halimah, menggembalakan kambingnya. Maksudnya kan seantero kampung tuh langsung tahu ini kambingnya si Halimah nih kok bisa kenyang terus, biasa ger gitu, nggak kayak kambing-kambing kita udah kayak bentar lagi malaikat maut mau menjemput gitu kan. Nggak bisa kok kurus-kurus. Hey, jadi bos-bos mereka yang mandor-mandor bilang, ente penggembala, ikutin penggembala kambingnya Halimah. Lihat tuh, kambing-kambingnya seger-seger semua. Lebih seger dari muka kita, kan tandus. Tapi lihat, coba, pokoknya ikutin dia kemana. Maksudnya contohin apa yang dilakukan. Meskipun demikian realitasnya, walaupun diikutin sama mereka, kambing-kambing mereka tetap aja kelaparan dan tidak mengeluarkan air susu setetes pun, sedangkan kambingku selalu kenyang dan banyak air susu. Demikianlah, kami selalu mendapatkan tambahan nikmat dan kebaikan dari Allah hingga tak terasa 2 tahun berlalu dan tiba waktuku untuk menyapihnya. Dia tumbuh berkembang tidak seperti kebanyakan anak-anak sebayanya. Enak Pak kalau misalnya kita punya anak, ya beda sama anak lain, bukan beda kayak mirip genderuwo sendiri. Enggak, maksudnya beda di sini paling cakep, paling imut, paling pinter, ya. Sebab sebelum mencapai usia 2 tahun, dia sudah tumbuh dengan postur yang bongsor. Maksudnya postur yang wah bagus lah pokoknya. Ini udah di present nih. Wah ini top nih, mantep lah nih anak nih. Halimah melanjutkan, akhirnya kami mengunjungi emaknya. Dan dalam hati yang paling dalam, kami sangat berharap dia masih berada di kami, di tengah keluarga kami, karena keberkahan yang kami rasakan sejak keberadaan anak ini. Itu rasanya gimana Pak perasaannya itu? Aduh gimana gitu kan. Kemudian kami membujuk ibunya, Bu udah dikit aja Bu Halimah ya, ayo deh. Ya dibujuk-bujuk, ayo buat kita aja anaknya lah kalau kita. Aku berkata kepadanya, Ibu Halimah, Ibu Aminah, kiranya Anda sudi membiarkan anak ini bersama kami terus sampai dia besar, sebab saya khawatir dia nanti terserang penyakit menular yang bisa menjangkiti kota Mekah. Dengan alasan itu, ya kan? Kami terus memelas kepadanya hingga akhirnya dia bersedia mengembalikannya untuk tinggal bersama kami lagi. Wah, senang banget. Muhammad mau kita lagi kan? Begitulah Rasulullah akhirnya tetap tinggal di perkampungan kabilah Bani Sa'ad hingga terjadilah peristiwa dibelahnya dada ketika beliau berusia kira-kira 4 atau 5 tahun. Ya, dibelak dada yang malaikat. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwasanya Rasulullah didatangi oleh Jibril alaihissalam saat beliau tengah bermain bersama teman-teman sebayanya. Jibril menangkap dan merebahkan beliau di atas tanah, lalu membelah. Ini bagian sini dibelak, kemudian jantungnya dibelah, kemudian mengeluarkan jantungnya. Dan jantung ini dikeluarkan segumpal darah. Jibril berkata, dikeluarkan dari bagian jantungnya, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu, sehingga bila tetap ada dia dapat memperdayaimu. Jadi sebenarnya di hati kita, di jantung kita itu ada bagian bilik yang mudah dikuasai oleh setan, masing-masing kita. Kita kan waktu kecil nggak dibelek sama malaikat kan? Ada nggak yang bilang gitu? Saya waktu kecil dibelek sama malaikat. Lah emang lu siapa? Kan? Yang ada yang ngebelek begal. Kita nggak ada yang ngebelek. Tetap aja kita jantungnya kayak gini. Setengahnya buat setan, bisa dikuasai setan, setengahnya normal. Kemudian mencuci jantung tersebut dengan air zam-zam di dalam baskom yang terbuat dari emas.
lalu memperbaikinya dan menaruhnya di tempat semula. Teman-teman sebaya tersebut berlarian mencari ibu siswanya. Wah, Muhammad diginiin gitu kan. Kata mereka, Muhammad dibunuh, ma gitu. Muhammad dibunuh. Gitu. Mereka akhirnya beramai-ramai menghampirinya dan menemukannya dengan rona muka yang sudah berubah. Anas bin Malik pernah berkata, sungguh aku telah melihat jelas bekas jahitan itu di dada beliau. Jadi dioperasi sama malaikat. Jadi operasi itu udah ada sejak zaman. Kalau sekarang operasi agak lama prosesnya, biaya mahal. Tapi kalau itu dibelek, dioperasi, dibersihin, dan efeknya luar biasa. Ada jahitannya, tapi nggak pakai jahitan benang. Nggak tahu kayak gimana. Hanya mereka yang tahu, para sahabat yang tahu, yang melihatnya. Kita nggak tahu. Wallahu ta'ala alam. Itu cukup sampai situ halaman 69. Insyaallah pada 2 pekan lagi mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir dan sirah nabawiyah insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini semua bermanfaat, tidak sekadar cerita, dan membuat hati kita lebih lunak sehingga lebih terisi untuk semangat kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.